Dan satu hal yang penting banget yang kayaknya kalian gak akan nemuin dimanapun, di video manapun, cuma di video gue ini, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi gue, dan yang gue rasa ini adalah penting banget untuk gue bagiin ke kalian. Nanti kalau misalnya kalian udah dapet jurusannya, terus misalnya kalian udah dapet nih pilihan-pilihan kampus apa aja yang kalian mau, baru deh kalian ngecek soal beasiswa gitu. Jadi misalnya nih kalian mau jurusan komunikasi di Universitas Amsterdam, terus kalian coba cek websitenya Nuvikneso, mereka kan ada tuh list beasiswa. Let's say kalian maunya dapet LPDP, karena LPDP kan menawarkan untuk beasiswa yang full ya, termasuk membiayai biaya hidup kalian juga selama di sini. Cek deh tuh di LPDP, mereka itu ngecover nggak jurusan sama kampus yang kalian mau ini. Pasti ada deh informasinya di situ. Jadi gitu cara ngeceknya. Pertama, jurusan yang kalian mau ada nggak di Belanda, sama kampus apa aja yang menawarkan jurusan itu. Setelah itu baru kalian cari beasiswanya gitu. Dan ada yang nanya juga soal jurusan perfilman sama broadcasting ada nggak? Gue sih nggak tahu ada apa nggak, tapi coba cek di mastersportal.com. Kayaknya di situ kalian bisa lihat deh ada atau enggak jurusan tersebut di Belanda. Setahu gue sih untuk broadcasting atau film itu yang bagus di Berlin. Tapi coba cek aja di website Master Portal itu ada nggak di Belanda gitu. Dan satu hal yang penting banget yang kayaknya kalian gak akan nemuin dimanapun, di video manapun, cuma di video gue ini, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi gue, dan yang gue rasa ini adalah penting banget untuk gue bagiin ke kalian. Waktu kalian cari jurusan dan cari kampus di Belanda, let's say kalian mau jurusan komunikasi di Universitas Amsterdam, langsung cek akreditasinya. Apakah jurusan yang kalian mau itu di kampus yang kalian mau tuju itu sudah terakreditasi di Belanda atau enggak? Karena ternyata enggak semua jurusan di semua kampus itu terakreditasi. Jadi pengalaman yang gue dapet adalah kampus gue itu sudah terakreditasi, tapi jurusan yang gue ambil itu ternyata belum terakreditasi. Dan beberapa bulan yang lalu itu gue iseng-iseng ngecek kayak websitenya Kementerian Pendidikan Belanda gitu, untuk ngelihat status ijazah gue itu apa di Belanda, karena kan semua lulusan Belanda itu terregistrasi ya di sistemnya pemerintah gitu. Jadi pas gue lihat kok International Business Administration, sedangkan gue itu lulusnya dan program yang udah gue selesaikan itu adalah International Tourism Management. Ternyata usut punya usut, di kampus gue itu program yang udah gue jalankan, International Tourism Management itu tidak terakreditasi. Makanya nggak bisa didaftarin di Kementerian Pendidikan. Jadi itu tuh penting banget akreditasi. Cek akreditasinya udah terakreditasi apa belum. Penting gitu. Terus next, kalau kalian udah tahu semua jurusan apa yang kalian mau, kampus mana, kota mana, baru deh kalian daftar ke kampusnya. Kalau misalnya kalian mau beasiswa, jadi pas kalian daftar ke kampus sambil juga daftar beasiswa gitu loh. Dan jadi waktu kalian dapet surat keterima dari kampus, kalian juga dalam satu waktu bisa tahu apakah kalian dapet beasiswa tersebut atau enggak gitu. Jadi nggak usah buang-buang waktu. Kalau nggak salah sih semuanya bisa berjalan paralel ya. Jadi waktu kalian daftar sekolah langsung aja daftar beasiswa. Jadi nanti kan ketemu di tengah-tengah apakah kalian dapat beasiswa dan akhirnya bisa belajar dengan gratis atau enggak gitu. Tips selanjutnya adalah tentang housing. Harus cari housing atau kos-kosan atau kamar selama kalian masih di Indonesia. Jangan pas kesini baru nyari, oke? Cari dulu di Indonesia, make sure kalian pas kesini tuh udah dapet kamar gitu. Karena beberapa tahun belakangan ini itu lagi susah banget housing untuk international student khususnya gitu. Banyak juga orang-orang yang nawarin housing itu cuma buat orang Belanda doang, student Belanda. Jadi coba cek juga ke kampus kalian, karena mereka biasanya ada rekomendasi housing apa, atau mungkin mereka bisa membantu kalian untuk cari housingnya gitu loh. Cek sama
kampus kalian, housing kampus, atau misalnya mereka ada rekomendasi makelar atau website yang bisa kalian pakai untuk cari housing. Terus tips juga dari gue, ini juga berguna banget, coba cek Facebook. Biasanya di Facebook itu ada grup, misalnya kalian mau kuliah di Amsterdam, ada kok grup kayak Student Housing Amsterdam, carinya gitu aja, Student Housing Amsterdam, nanti kalian follow grupnya, terus nanti biasanya ada tuh iklan-iklan kamar atau housing yang lagi available di kota Amsterdam dengan harganya dan segala macam. Tapi hati-hati penipuan, jangan mau kalau disuruh deposit sekian amount gitu. Pokoknya hati-hati karena kan itu Facebook open ya, siapa aja bisa masuk gitu loh. Jadi hati-hati penipuan di situ. Terus yang penting juga menurut gue adalah barang-barang yang mau dibawa. Kalau misalnya masalah baju, sesuaiin aja sama musim yang waktu kalian mau datang ke sini. Kalau lagi winter ya bawa aja jaket yang anget untuk pas lagi winter. Terus kalau misalnya winter, terus tapi nanti pas summer gue nggak punya baju, ya bawa aja baju secukupnya untuk summer. Toh kalian nanti di sini juga pasti beli baju lagi gitu loh. Tapi nggak usah kayak satu lemari dibawa semua gitu. Jadi bawa aja secukupnya untuk setiap musim. Kayak kalau musim semi sama musim gugur kan nggak terlalu dingin-dingin banget. Jadi bawa aja jaket yang tipis gitu untuk musim itu. Terus tips yang lain lagi itu makanan. Untungnya dan enaknya kuliah di Belanda itu nyari makanan Indonesia atau Asia itu nggak susah. Jadi banyak banget toko-toko Asia yang kalian bisa beli kayak bumbu-bumbu Indonesia atau makanan kayak frozen kayak lumpia kali atau risol kali atau lemper aja ada, nasi kuning aja ada gitu loh di situ. Jadi jangan takut kelaparan, jangan takut nggak nemu makanan Indonesia di sini, semuanya tuh ada. Kalau kalian mau bawa dari rumah bawa aja secukupnya, nggak usah bawa satu dapur dipindahin ke sini, nggak usah. Jadi pas di sini baru kalian bisa belanja. Nanti di video selanjutnya gue akan kasih lihat perbandingan harganya di Indonesia dengan di sini, karena tadi ada yang nanya juga di hidup di Belanda sama di Indonesia beda nggak harganya. Satu aja jawaban gue, jelas beda sayang. Karena kursnya aja beda. Kalau misalnya kalian di Indonesia mungkin satu bulan uang jajan kalian 1 juta atau 2 juta atau 3 juta cukup gitu. Tapi kayaknya 3 juta di sini nggak bakal cukup, karena kan 3 juta tuh berarti kayak 200 euro. Satu bulan 200 euro kalau menurut gue sih nggak cukup gitu loh. Jadi yang gue bilang tadi soal biaya, kalau untuk di compare sama Indonesia itu jauh beda banget gitu. Terus pertanyaan selanjutnya yang gue dapet juga tentang part-time job. Ada yang nanya, kira-kira kalau kuliah di Belanda sambil part-time job nutup nggak ya? Jawaban gue, nggak nutup. Kenapa? Karena gue jelasin dulu soal part-time job di Belanda untuk pelajar. Jadi peraturannya itu untuk pelajar di luar negara Eropa, kalau mau part-time job harus punya izin kerja. Dan izin kerjanya ini harus dibikinin sama majikan atau employer. Dan untuk jam kerjanya sendiri itu dibatasin maksimal 16 jam per minggu. Berarti bisa dong kerja di sana? Ya bisa. Cuman employer kan berarti harus bikinin visa kalian kan, visa untuk kerja. Dan bikin visa untuk kerja itu nggak gampang dan nggak murah. Berarti kalau misalnya gue ya sebagai employer, gue mendingan mempekerjakan student-student Belanda aja, student-student lokal aja yang nggak usah pakai visa gitu loh. Ngapain gue mempekerjakan student Indonesia yang dimana gue harus bayar lagi visa dia. Udah gitu dia cuma bisa kerja cuma 16 jam. Sedangkan student-student Belanda mereka bisa kerja kapan aja, nggak ada limit waktunya, nggak dilimitin berapa jam per minggu gitu. Jadi menurut gue dan menurut pengalaman gue, setelah kalian kuliah di sini, mendingan fokus aja ke kuliah, karena nanti juga pasti bakalan sibuk banget dengan tugas-tugas, dengan baca tuh banyak banget, dan kalian kan juga pasti mau dong bersosialisasi sama teman-teman gitu loh.
Kalaupun kalian mau kerja, mungkin aja kalau kalian bisa bagi waktu dan bisa menemukan tempat kerja yang mau ngasih kalian visa. Dan sebenarnya banyak juga kerja-kerja ilegal gitu di Belanda. Kayak ilegal tuh maksudnya bukan kayak ngejual-jual barang-barang ilegal ya, atau jual-jual narkoba, enggak. Yang ilegal gue maksud itu adalah kalian gak punya visa, tapi gak punya visa kerja, tapi kalian kerja. Jadi kalian kalau gak punya visa kerja itu berarti kalian gak bayar pajak. Itu ilegal namanya. Dan banyak juga kok kayak restoran atau kayak tempat-tempat catering gitu yang mempekerjakan pelajar-pelajar secara ilegal. Contohnya saya pekerja ilegal dulu ya, waktu gue masih student gue sempat nyoba kerja di restoran gitu. Dan itu nggak rekomendasi banget teman-teman, karena akhirnya gue mendapatkan musibah yang gue akan ceritakan di video lain. Jadi subscribe, makanya banyak nih ceritanya. Itu semenjak itu gue nyesel banget, kenapa sih cuman buat uang segitu doang gue harus mengorbankan hidup gue gitu. Pokoknya nanti deh gue ceritain ya. Jadi kalaupun mau kerja bisa, tapi ya gitu ilegal, dan gue nggak saranin banget, karena kalau misalnya kalian ketangkep, pertama si bos kalian kena denda dan ancaman bisnisnya ditutup. Yang kedua, kalian akan dideportasi, nggak boleh lagi sekolah di sini. Bayangin nggak sih, udah bayar mahal-mahal, terus lu dideportasi dan gak boleh lagi ke Belanda, coba cuma gara-gara 10 euro. By the way, kerja di Belanda itu kalau part time hitungannya per jam itu biasanya tergantung umur, tapi kayak umur-umur 22, 25 gitu paling 10 euro ya. 10 euro per jam gitu. Jadi bayangin gak sih lu cuma buat uang 10 euro per jam, let's say 20-30 euro satu kali kerja, bisa dideportasi, kan nggak worth it gitu loh. Jadi mendingan kalau misalnya mau kesini fokus aja kuliah. Kalau misalnya uangnya belum cukup, coba apply beasiswa. Kalau misalnya beasiswa juga belum dapet, tunggu aja, nabung dulu, atau mungkin apply lagi beasiswa. Belanda nggak kemana-mana kok, dan kayaknya juga kalau mau sekolah di sini nggak ada batas usianya ya. Namanya juga orang mau sekolah, mau umur berapa aja bisa selama kalian masih sehat dan masih niat. Jadi itu tadi teman-teman, semua pertanyaannya semoga udah gue jawab. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain boleh. Ngurus visanya ribet nggak? Well, ngurus visa itu sebenarnya nggak ribet. Jadi waktu itu gue juga ngurus visa sendiri, nggak pakai calo, nggak pakai agen. Yang ribet itu menurut gue adalah legalisir dokumen-dokumennya. Jadi untuk pengurusan visa itu kalian harus bawa dokumen yang sudah dilegalisir oleh satu, Kementerian Luar Negeri, kedua Kementerian Hukum dan HAM, baru ketiga Kedutaan Belanda gitu. Dan yang paling susah menurut gue adalah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi pengalaman gue waktu itu, gue kan submit dokumen nih ke Kementerian Hukum dan HAM. Waktu itu sistemnya belum digital ya. Kalau di Kementerian Luar Negeri kalau nggak salah waktu itu udah digital. Jadi gue submit hari ini, besok udah jadi gitu. Itu benar-benar bagus banget sistemnya di Kementerian Luar Negeri kita di Indonesia, di Jakarta. Dan kalau Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta yang di Kuningan itu kantornya, waktu itu kan gue submit dokumen. Terus katanya, oke, tunggu ya 3 hari. Udah, gue tunggu deh 3 hari. Terus katanya setelah 3 hari gue datang lagi dong. Karena kita nggak dikasih notifikasi atau email atau telepon kalau dokumen tuh udah jadi gitu. Jadi ya udah 3 hari lah gue kesana lagi, terus ternyata katanya belum jadi. Ya udah, terus gue bilang ya gimana ya, saya butuh cepet nih, mau ada janji buat ke kedutaan. Terus kata dia, iya nih bapaknya yang harusnya tanda tangan gak ada di kantor, coba aja mbak ke atas, kata dia, ke lantai berapa gitu. Ya udah gue ke atas lah menemui seseorang, waktu itu ibu-ibu gitu. Terus gue ke atas menemui ibu itu, terus ibu itu bilang gini, nama kamu mana, nama kamu siapa, dokumennya ini bukan. Jadi dia udah ada map, tumpukan map gitu emang di kantor, di mejanya dia. Terus akhirnya dia lihat dokumen gue, oh ini mau ke Belanda ya? Iya bu, saya mau sekolah di sana, saya mau bikin visa, makanya butuh surat-surat ini. Oh iya nih bapaknya yang mestinya tanda tangan gak ada di tempat sih, tapi saya sih sebenarnya bisa bantu, cuman gimana ya. Jadi dia tuh kayak ngasih kode gitu kalau dia mau bantu dengan sesuatu gitu loh, dengan pamrih. Dan akhirnya gue nggak mau panjang lebar, nggak mau banyak bacot, dan karena gue mau dokumen itu cepat selesai ya nggak sih, sebenarnya gue nggak suka kayak gini-gini. Akhirnya ya udah gue bilang, maksudnya gimana ya bu, biaya administrasi. Jadi gue memperjelas gitu, biaya administrasi ya bu. Iya mbak, ada biaya administrasinya, katanya gitu. Ya udah gue bayar aja. Berapa bu? Gue bilang gitu kan, berapa bu? Ya terserah mbak aja sih. Udahlah ya, kalau udah terserah berarti ya udahlah, kita udah tahu lah itu apa. Akhirnya gue bayar aja 50.000. Ya udah, nggak nyampe 15 menit lah tanda tangan sama dia. Kenapa sih, maksudnya kenapa sih orang-orang, ya nggak semua orang sih, cuman kenapa sih
pemerintah kita harus kayak gitu sistemnya. Padahal tuh kalau memangnya dia punya wewenang untuk tanda tangan, kenapa nggak tanda tangan aja, kan udah ada prosedurnya. Kenapa sih cuma buat duit 20, 50, 100 ribu harus kayak gitu? Aduh, itulah ya yang bikin gue sedih dengan negara gue sendiri. Tapi anyway, tips dari gue, kalau kalian punya waktu, please apply visa dari awal-awal gitu loh, karena kan kejadian-kejadian kayak gini nggak akan mungkin terjadi kalau misalnya kalian punya banyak waktu. Let's say dia bilang, oh ya besok kan, ya udah gitu. Kalau kalian masih ada waktu sebulan, ya udahlah ya gitu. Jadi kalian nggak usah tuh namanya menuruti korupsi yang kayak gitu. Jadi seenggaknya kita kontribusi untuk negara kita menjadi lebih baik kalau kita nggak bayar uang-uang haram itu gitu loh. Itu aja sih kayaknya. Apalagi ya, sebenarnya banyak sih pertanyaan lain juga, kayak hidup di Belanda gimana, terus kerja di sana gimana. Cuman kan karena ini topiknya kuliah di Belanda, jadi di video kali ini gue cuma bahas kuliah di Belanda aja dan jawab pertanyaan-pertanyaan kuliah di Belanda. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lain atau pertanyaan kalian belum terjawab di video ini, mohon maaf, tapi kalian boleh komen di bawah atau follow Instagram gue, nanti kita lanjut di DM, nanti kita kontak-kontakan. Gue bakal sebisa mungkin menjawab pertanyaan kalian. Oke? Kalau kalian masih nonton sampai sekarang, thank you yang udah nonton, dan jangan lupa like videonya dan kirim juga ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi ini atau saudara-saudara kalian gitu. Share video ini juga ke teman-teman yang membutuhkan. Dan itu aja. So let's share stories and stay connected. Jangan lupa subscribe sekarang. Dah.